Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1363. Membunuh satu orang untuk memperingatkan 100 orang. Wu Tianze, yang menyamar sebagai Sun Sengshu, berdiri. Senyum, alam, ini sangat kontras dengan rasa malu Wu Chengjun saat ini. Ji Fei menatap Wu Tianze palsu. Dia sangat penasaran dengan pria yang telah menciptakan keajaiban ini. Terakhir kali di Beihai, dia hanya sampah. Tapi sekarang dia bisa menaklukkan zombie gila yang Jie. Dia benar-benar legenda. Wu Tianze palsu tidak peduli apa yang dipikirkan Ji Fei tentangnya. Dia hanya tersenyum dan menatap Ji Fei. Ji Fei, kamu hanya ingin menginjak-injak keluarga Wu kami di bawah kakimu. Dan kemudian kamu ingin membangun keluarga Ji-mu sendiri. Atau membiarkan keluarga Ji bangkit dengan kuat. Ji Fei tidak menyangkalnya. Tetapi langsung mengangguk. Ya. Pernahkah Anda berpikir apa akibatnya jika Anda benar-benar mengungkap semua perusahaan ini? Wu Tianze palsu bertanya dengan percaya diri. Apa konsekuensinya? Ji Fei bertanya balik sambil tersenyum. Dampaknya, banyak perusahaan di Longdu akan diselidiki, dan kemudian perusahaan-perusahaan itu mungkin tutup. Saat itu, ini bukan hanya masalah bagi satu orang, tetapi masalah bagi banyak karyawan. Wu Tianze palsu berkata demikian. Tatapannya menyapu wajah semua orang. Jika rata-rata perusahaan memiliki beberapa ratus karyawan, perusahaan-perusahaan ini sekarang memiliki puluhan ribu karyawan. Jika puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan, menurut Anda apa yang akan terjadi pada ekonomi Longdu? Bagaimana dengan stabilitas sosial? Terlebih lagi, bukan hanya orang-orang ini yang berisiko. Desir. Semua orang memandang Wu Tianze dengan mata penuh kegembiraan dan keterkejutan, bahkan keheranan mendalam, sesuatu yang tidak mereka duga. Bahkan Wu Chengjun tampaknya memiliki jendela yang terbuka untuknya dan tampak sangat terkejut. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Merupakan fakta objektif bahwa beberapa perusahaan memiliki masalah. Banyak manajer yang mengetahuinya tetapi sengaja tidak membicarakannya. Bagaimanapun, kita membutuhkan data pembangunan dan ekonomi. Sekarang beranikah Ji Fei memotong jalan dan harapan mereka? Dia pasti tidak akan berani melakukan itu. Karena jika dia melakukannya, grup Li milik Ji Fei akan berada dalam bahaya. Harapan semua orang pun menyala. Di mata mereka, serangan Ji Fei tidak berguna dan mereka bahkan meremehkannya. Wu Yuz palsu tersenyum dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ji Fei yang legendaris sudah sangat mengagumkan. Tetapi di depannya, bukankah itu hanya masalah sepatah kata? Perkataannya membuat Ji Fei benar-benar terdiam dan kehilangan semangat. Ekstasi, senang, bangga. Meng Tianhua menatap Ji Fei dengan tatapan penuh penghinaan dan sarkasme dingin. Apa yang dapat Ji Fei lakukan pada dirinya sendiri? Dengan gunung besar milik keluarga Wu, sungguh mengagumkan. Haha, Wu Chengjun tertawa dan menatap Ji Fei. Ji Fei, apakah kamu sudah ketahuan sekarang? Dia tidak percaya Ji Fei berani mengungkapnya. Bahkan jika itu adalah grup Tianhua yang bermasalah, dia pikir Ji Fei tidak akan berani mengungkapnya. Oleh karena itu, dia ingin menyerang Ji Fei dengan kejam di depan semua orang dan membuatnya kehilangan harga dirinya. Betapa hebatnya jika ada keluarga besar yang tahu bahwa aku telah menamparkan wajah pemimpin Dragon Hall. Ji Fei bersikap tenang, lalu menoleh ke arah Qiyuan, ungkapkan urusan grup Tianhua. Ya, Tuan, Qiyuan segera mengeluarkan ponselnya dan mulai mengoperasikannya. Meng Tianhua yang awalnya senang,
merasa seperti ada yang meninju dadanya. Ia merasa sesak dan gugup di dalam. Ia tidak menyangka Ji Fei masih akan terekspos. Dia segera menatap Wu Chengjun, yang alisnya berkerut membentuk, "Cuan, semuanya dingin." Dia tidak menyangka Ji Fei berani menempuh jalannya sendiri. Dia mendengus dingin. "Ji Fei, aku tidak percaya kamu berani." Didi, pada saat ini, ponsel Meng Tianhua mulai berdering keras, dan dia dengan cepat menekan tombol jawab. "Apa? Otoritas pajak ingin menyelidiki penggelapan pajak." Meng Tianhua langsung pucat pasi. Ada panggilan baru masuk dan saya segera menjawabnya. Dan panggilan pun datang satu demi satu. Semakin sering dia menjawab panggilan, ekspresinya semakin buruk dan wajahnya semakin pucat. Begitu telepon ditutup, dia seperti genangan lumpur. Kalau saja teman wanitanya tidak membantunya, dia pasti sudah jatuh ke tanah. Wu Chengjun sangat marah. Dia baru saja mengancam Ji Fei, tetapi malah ditampar. Tak ada cara lain, jadi tanpa sadar aku menatap Wu Yus palsu, berharap dia punya solusi. Wu Tianze palsu juga sangat marah pada sikap tegas Ji Fei yang terlalu putus asa. "Bukankah ini tidak biasa, Ji Fei? Apakah kamu tidak takut bahwa grup Tianhua akan menimbulkan keresahan dan kerusuhan sosial?" Ji Fei mengabaikan pertanyaan Wu Yus palsu dan menatap Si Bin. "Jika grup Tianhua dihapuskan, kami akan membelinya saat dijual." "Ya, Tuan." Setelah Si Bin selesai berbicara, dia segera menelepon untuk membuat pengaturan. Berdebar, tubuh gemuk Meng Tianhua langsung jatuh ke tanah. Dia tercengang dan bahkan lebih takut. Sekarang Ji Fei sudah terbongkar. Dengan banyaknya departemen yang melakukan investigasi dan terekspos media, dia jadi takut setengah mati. Dia selalu ingin keluarga Wu membantunya menyelamatkannya. Tetapi sekarang jelas bahwa keluarga Wu tidak punya cara untuk membantunya. Satu-satunya harapan adalah mengancam Ji Fei dengan masalah stabilitas karyawan di perusahaan. Tetapi dia juga akan mengakuisisi perusahaan, jadi tidak ada harapan sama sekali. Bahkan jika hal itu terungkap dan ditangani, tidak akan ada yang peduli karena akan ada perusahaan yang lebih besar yang akan mengambil alih. Bukankah saya akan menjadi orang bodoh? Dia menatap Wu Chengjun dengan penuh semangat, ingin mencari bantuan. Wu Chengjun jelas tidak bisa berkata apa-apa setelah ditampar Ji Fei. Dia dan Wu Yus palsu mengancam Ji Fei, tetapi tidak ada pengaruhnya. Pada akhirnya, dialah yang diancam. Sekarang dia bukan manusia ataupun manusia. Sudut mulutnya berkedut, hatinya dipenuhi amarah, tetapi dia tidak bisa melampiaskannya. "Aku memberimu satu kesempatan lagi untuk memilih." Ji Fei memandang para pemimpin perusahaan lain yang baru saja memilih untuk mendukung keluarga Wu dan berkata, Dengung-dengungan-dengungan. Seolah-olah ada lebah yang berdengung dan berteriak di telinga setiap orang, dan mereka kini berada dalam masalah yang lebih besar. Grup Tianhua, yang awalnya mendukung keluarga Wu, runtuh dalam sekejap. Sekarang mereka tidak lagi begitu percaya pada keluarga Wu. Lagi pula, akal sehat ada di depan kita. Hal ini membuat Wu Chengjun sangat marah dan semakin malu. Jika perusahaan-perusahaan ini benar-benar membelot dari mereka, mereka akan benar-benar dipermalukan. Bukankah keluarga Wu akan kehilangan fondasi di masa depan? Karena kamu tidak ingin memilih, mengapa kamu tidak mulai mencatat nama-nama perusahaan ini? Melihat tidak ada seorang pun bereaksi, Ji Fei berbicara dengan nada yang sangat santai. Kami di Creative Group tidak lagi mendukung keluarga Wu. Seseorang akhirnya tidak dapat menahan tekanan lagi dan berdiri. Chen Dali, apa maksudmu? Wu Chengjun berbicara dengan marah kepada orang-orang yang berdiri. Chen Dali terus menggelengkan kepalanya.
Tuan Wu, saya sangat menyesal tentang hal ini. Saya pikir kelompok kreatif kami benar-benar tidak cocok untuk mendukung keluarga Wu Anda. Dia sekarang sangat bertekad. Aku sudah melihat dengan jelas bahwa meskipun aku benar-benar mendukung keluarga Wu, aku tidak akan mendapatkan bantuan apapun dari keluarga Wu. Aku juga harus menghadapi serangan Ji Fei, dan semua kerja kerasku selama ini mungkin akan sia-sia. Saya tidak mendukung keluarga Wu lagi. Melihat ini, yang lain langsung berdiri. Ratusan orang yang awalnya mendukung keluarga Wu langsung menyusut, menjadi hanya beberapa orang saja. Banyak orang bahkan berjalan langsung ke arah mobil, ingin segera pergi. Saya khawatir jika gerbang kota terbakar, semua orang di kolam akan terkena dampaknya. Wu Chengjun dan anggota keluarga Wu lainnya yang berdiri di sana benar-benar tercengang. Berhenti di situ, Wu Tianze palsu tiba-tiba berteriak. Bab 1364. Memainkan permainan sanjungan, orang-orang yang hendak pergi begitu ketakutan sehingga mereka segera berhenti dan menatap Wu Tianze palsu dengan ekspresi bingung dan terkejut di wajah mereka. Wu Tianze palsu mencibir, "Kamu takut dengan balas dendam Ji Fei. Tetapi tidakkah kamu takut dengan balas dendam keluarga Wu kita? Jika kamu terus berubah-ubah, kamu akan kehilangan semua dukunganmu." Setiap orang, ada ketegangan dan penyesalan yang tak dapat dijelaskan di matanya. Mereka juga takut dengan hasil ini sekarang, mereka tidak mampu menyinggung orang dari kedua belah pihak sekarang. Terjebak dalam dilema, sangat memalukan, Qin Jie. Pada saat ini, Ji Fei tiba-tiba berteriak kepada Qin Jie. "Tuan-tuan," Qin Jie segera melangkah maju dan berkata, "Pergilah dan hormati orang mati atas namaku." Ji Fei melihat ke arah aula berkabung dan berkata. Qin Jie tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Ji Fei benar-benar ingin mengadakan upacara peringatan. Ji Fei tampak menjelaskan, "Saya merasa sangat kasihan pada orang-orang ini. Mereka ingin menjadi anjing keluarga Wu. Tetapi pada akhirnya mereka tidak memiliki akhir yang baik dan mati dengan kematian yang mengerikan." Desir, semua orang melihat ke arah aula duka. Banyak dari mereka sudah sedikit takut karena ancaman dari Wu Tianze palsu. Mendengar perkataan Ji Fei sekarang seperti sebuah pencerahan. Pertarungan antara Ji Fei dan keluarga Wu pasti akan ada pemenangnya, dan mereka tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah, jadi mereka khawatir. Namun mereka juga tahu bahwa menjadi seekor anjing dari keluarga Wu belum tentu akan berakhir baik. Lagi pula fakta di hadapan mereka telah membuktikannya. "Wu Chengjun, kedua putra dan keponakanmu meninggal karena aku. Sekarang hanya ada satu Wu Tianze yang tersisa di keluarga Wu-mu. Kamu harus melindunginya dengan baik dan jangan biarkan dia meninggal secara tragis suatu hari nanti." Ji Fei berkata sambil tersenyum dan bercanda. Wu Chengjun merasa seolah-olah dia dipukul dengan keras oleh Ji Fei berulang kali. Dia merasa sangat tertekan dan sakit. Dia berharap dia bisa menghajar Ji Fei sampai mati. Ini adalah penampakan bekas luka yang mencolok. Mereka yang dulu berjuang kini sudah tidak berjuang lagi. Kami tidak mendukung siapapun. Setelah berkata demikian, mereka pun segera berhamburan seperti burung dan binatang buas. "Ayo pergi," Ji Fei berbalik dan masuk ke dalam mobil. Adapun Qin Jie, dia bahkan tidak pergi membakar dupa atau memberi penghormatan. Ji Fei tentu saja tidak memaksakannya, karena tujuannya telah tercapai. Wu Chengjun dan Wu Tianze palsu berdiri di tempat. Otot-otot di wajah mereka terus-menerus bergetar. Hati mereka dipenuhi dengan kebingungan dan kemarahan yang tak dapat dijelaskan. Melihat ke arah di mana Ji Fei menghilang, mereka berharap dapat membunuh Ji Fei secara langsung. Awalnya,
Keluarga Wu mengadakan upacara peringatan ini untuk mengubah hal buruk yang terjadi di keluarga mereka, tragedi Yang Jie, menjadi hal yang baik. Namun sekarang, awalnya hal itu baik, tetapi berakhir buruk. Sekarang semua orang telah mengkhianati keluarga Wu. Tamparan Ji Fei di wajah terlalu mencolok dan menambah parah kebencian antara keluarga Wu dan Ji Fei. Tidak dapat didamaikan. Tianze, apakah kamu punya ide bagus? Pembuluh darah menonjol di dahi Wu Chengjun, dan dia menatap Wu Tianze dan bertanya. Wu Tianze palsu terus menatap dingin ke arah hilangnya Ji Fei. Ia juga dipenuhi amarah di dalam hatinya. Ia tidak menyangka Ji Fei akan begitu merajalela, dan ia tidak menyangka Ji Fei akan melakukan ini. Ia hanya memutus sumber masalahnya. Panggilan, dia menghembuskan napas keruh. Ayah, mari kita beri dia acungan jempol. Pujian sampai mati, Wu Chengjun menatap Wu Tianze, wajahnya penuh pertanyaan. Ya, pujian yang berlebihan, kita akan mempublikasikan fakta bahwa Ji Fei mendirikan keluarga Ji, sehingga keluarga Ji yang lama akan kehilangan muka. Kita kemudian akan mengambil kesempatan untuk mengungkap apa yang dilakukan keluarga Ji dan Zhao di masa lalu terhadap Ji Guanghui dan Zhao Mengzhen. Wu Chengjun awalnya berpikir dalam hati. Lalu setelah beberapa saat membuka matanya menunjukkan kegembiraan yang dalam. Bagus, ini langkah yang bagus. Ingat, kita harus mencari kebenaran dari fakta ketika mengungkap masalah ini, dan jangan pernah memutarbalikkan fakta. Wu Tianze palsu secara khusus mengingatkan. Wu Chengjun segera mengangguk setuju. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Wu Tianze di depannya telah menjadi jauh lebih dewasa, yang membuatnya merasa sangat bahagia. Meskipun keluarga Wu baru saja kehilangan muka dan bahkan kehilangan banyak mitra, mereka masih sangat bahagia dan penuh harapan. Wu Chengjun segera mengirim orang untuk mempublikasikan masalah ini. Ji Fei masuk ke dalam mobil. Suamiku, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelum kamu mengumumkan pembentukan keluarga Ji? Li Ruoxi berkata dengan penuh semangat. Ji Fei tersenyum. Bukankah ini kejutan untukmu? Ji, menakutkan, kata Holly. Ji Fei mengangkat alisnya dan bertanya. Huo Lei melanjutkan, tiba-tiba kamu muncul dan ingin mendirikan keluarga Ji. Ibu bahkan tidak tahu tentang itu, dan ayah belum ditemukan. Apakah menurutmu itu pantas? Mengapa tidak? Ji Fei menatap Huo Lei dan bertanya. Jika menurutmu itu pantas, maka aku akan bertanya kepadamu. Sekarang setelah kamu mendirikan keluarga Ji, bagaimana dengan keluarga Zhao? Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk mendirikan keluarga Zhao? Huo Lei bertanya pada Ji Fei. Saya sudah memikirkannya, dan saya sudah memikirkannya. Apakah kamu sudah memikirkannya? Ketiga wanita itu berseru bersamaan untuk memverifikasi. Ji Fei menatap Huo Lei dan berkata, pergi dan atur keluarga Zhao. Saya, Huo Lei tertegun dan menatap Ji Fei dengan takjub. Ji Fei mengangguk. Lagi pula, kau adalah putri angkat ibuku. Meskipun nama belakangmu adalah Huo, kau tetap putrinya. Bukankah pantas untuk mendirikan keluarga Zhao? Huo Lei, tanpa diduga, Ji Fei bahkan sudah mengatur urusannya. Ji Fei, teorimu salah, kata Seng Lingyun. Menurutmu, salah jika Huo Lei, seorang wanita lajang, mendirikan keluarga Zhao. Ji Fei bertanya balik sambil tersenyum. Seng Lingyun mengangguk, itu saja. Sangat mudah, dia tinggal mencari menantu yang tinggal serumah, membangun keluarga, dan membangun keluarga Zhao, kan? Dahi, kata-kata candaan Ji Fei membuat Huo Lei sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah.
Bahkan Seng Lingyun dan Li Ruoxi tercengang, bagaimana Ji Fei bisa mengatakan itu? Huo Lei menyukainya, apakah dia akan mengusirnya? Ji Fei, ini bukan sesuatu yang kamu putuskan. Aku yakin ibu akan tahu tentang ini dan akan mengaturnya. Huo Lei tidak ingin benar-benar kehilangan kesempatan untuk bersama Ji Fei, jadi dia segera berbicara. Ji Fei tidak membantah, tetapi mengeluarkan ponselnya. Aku akan menelepon sekarang. Didi, ponsel Ji Fei mulai berdering sebelum dia sempat menelepon. Melihat penelepon itu adalah ibuku, sudut mulutku terangkat, ibuku khawatir. Sambil tersenyum, dia menekan tombol jawab. Anak baik, bagus sekali, suara Zhao Mengchen yang bersemangat terdengar dari ujung sana. Ji Fei tersenyum dan menekan tombol hands-free. Bu, ibu tahu tentang ini secepat ini. Apa maksudmu secepat itu? Apakah seluruh internet membicarakan hal ini sekarang? Zhao Mengchen berkata sambil tersenyum. Ji Fei tercengang, dan Li Ruoxi serta yang lainnya segera mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mencari. Tak lama kemudian, keterkejutan muncul di wajah semua orang. Semua berita adalah tentang pembentukan keluarga Ji yang baru. Dan bahkan ada foto-foto keluarga Wu sebagai latar belakang. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah ada banyak komentar di bawahnya. Dan sepertinya seseorang bercerita tentang keluarga Ji dan keluarga Zhao. Li Ruoxi segera menyerahkannya kepada Ji Fei. Lihatlah, Ji Fei mengambilnya. Melihatnya, dan senyum di wajahnya perlahan berubah dingin. Mereka sebenarnya sedang bermain permainan sanjung pujian. Bersambung.